disertai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa, yang kami hormati anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, fraksi Partai Golkar Bapak Muhammad Soleh, yang juga kami hormati fraksi Partai Golkar Provinsi Bengkulu di DPRD Provinsi Bengkulu, yang kami hormati juga para Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, juga para pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, yang juga kami hormati ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, yang juga kami hormati ormas pendiri dan didirikan Hasta Karya Partai Golkar, yang juga kami banggakan dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dari Festival Lomba Dol tingkat anak-anak pelajar SD usia bawah 15 tahun, dan insya Allah pada hari dilanjutkan dengan acara pelepasan fungsionaris oleh Ketua DPD, serta ada pembekalan yang sudah narasumbernya kami siapkan, di mana di antara tema-tema pembekalan itu sudah diberikan materinya. Dan selanjutnya di sini perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pelatihan fungsionaris ini diikuti oleh 40, dari data yang kami cek itu ada 46 fungsionaris yang ikut dari DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Dan dari 46 itu yang satu sampai tadi terus kita hubungi tapi tidak bisa dihubungi, dan dari kebutuhan ini kami menyatakan inilah yang bisa kita lakukan secara maksimal sebagai panitiaan, dan seluruhnya sudah kita komunikasikan. Kalaupun ada yang tidak hadir, itu semua nanti kami serahkan ke pihak DPD provinsi. Dari kegiatan-kegiatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DPD Partai Golkar yang telah mensupport kegiatan ini, dari terlebih-lebih dari pemakaian lokasi ini, karena keinginan Pak Ketua kita outdoor ya. Jadi awalnya kita melaksanakan di hotel karena permintaan outdoor, ya alhamdulillah hari ini kita bisa outdoor. Cuman memang kemarin sore ketika hujan deras kita berpikir mudah-mudahan tidak hujan, dan kita minta tadi kalau bisa, kalau ada kepanitiaan yang ngerti dengan pawang, udah jadi pawang aja lah. Walaupun pagi tadi sempat ada gemis-gemis, muncul kecemasan dari kami, tapi alhamdulillah siang ini cerah, dan insya Allah kegiatan akan berlangsung sampai selesai. Untuk selanjutnya kegiatan ini kami targetkan berakhir di pukul sebelum sholat zuhur. Jadi kita istirahat, isoma, sudah itu langsung bubar. Dan kepanitiaan nantinya kita akan menyelesaikan tugas-tugas setelah pembubaran ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas semua support dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inilah maksimal yang sudah kami berikan, terkhusus untuk Jawara. Terima kasih juga sudah memberikan bantuan dari minggu-minggu kemarin. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terimalah salam dari saya, salam kita semua. Kayaknya nggak ini udah terbiasa kita. Golkar Indonesia, Golkar Presiden. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu nomor keputusan 08/DPD Golkar Bengkulu
/8 Romawi /2022 tentang penugasan fungsionaris Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu tentang penugasan fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bengkulu tahun 2022. Pertama, menugaskan fungsionaris untuk membantu memperkuat basis dukungan kepada Partai Golongan Karya di wilayah dapil masing-masing. Kedua, menugaskan fungsionaris untuk membantu dan mendorong program perkaderan serta mempercepat pengadaan kartu tanda anggota Partai Golongan Karya di wilayah dapil masing-masing. Ketiga, setiap fungsionaris yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya 3 bulan sekali sampai dikeluarkannya surat keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu tentang daftar calon sementara anggota legislatif periode 2024-2029. Keempat, daftar nama fungsionaris Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu tentang daftar calon sementara legislatif periode 2004-2029 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Ketua Rohidin Mersa ditandatangani, Sekretaris Samsu Amanah ditandatangani. Lampiran keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu tanggal 30 Agustus 2022. Daftar nama fungsionaris Partai Golongan Karya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa kami akan sebutkan daftar fungsionaris mulai dari daerah pemilihan 1 sampai dengan daerah pemilihan 7. Dan kepada yang terhormat namanya yang saya panggil nanti dimohon untuk mengambil tempat untuk dikukuhkan sebagai fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kepada panitia nanti untuk menyusun atau mengatur tempat berbarisnya para peserta fungsionaris Provinsi Bengkulu. Pertama, daerah pemilihan 1. 1 Saudara Sumardi. 2 Mardensi. 3 Yudi Darmawansyah. 4 Warita. 5 Prentindo. 6 Darmawan Yaakob. 7 Karnita Yulianani. 8 Ali Armada. 9 Elek Tyson Sony. Daerah pemilihan 2 meliputi Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. 1 Sunandar. 2 Raharjo Sudiro. 3 Santi Besi Aswinda. 4 Aliantor Arhat. 5 Tarmizi. 6 Sutardi. 7 Kenny Oriza. 8 Puspita Sari. 9 Berlian Utama Harta. Lanjut ke dapil 3. Dapil 3 Kabupaten Mokomuko. 1 Haji Badrun Hasani. 2 Ali Sabtaini. 3 Laili Haswini. 4 Dalina Wati. Daerah pemilihan 4 yang dilanjutkan
1 Andrian Wahyudi, 2 Wahono, 3 Mahdi Hussein, 4 Lopi Irawan, 5 Nur Hasana Dini Putri Ningsih, 6 Roni Ardiansyah, 7 Heni Popiani, 9 Haji Ruswan. Daerah pemilihan 5 meliputi Kabupaten Kepahyang. 1 Darmawan Syah, 2 Aan Julianda, 5 Neti Herawati, 3 mohon maaf 3, 4 Zuriatul Aini. Hilang 2 orang. Lanjut daerah pemilihan 6, Hilang 2 orang. 1 Samsu Amanah, 2 Susman Hadi, 3 Kasmi Arasti, 4 Reskan Effendi, 5 Yulis Suti Sutri. Izin dia nyampaikan pesan lagi di Palembang. Oh ya. 6 Baktarudin, 7 Eka Susanti. Terakhir daerah pemilihan 7, 1 Mega Sulastri, 2 Yudi Harzan, 3 Yeni Madlina, 4 Zaryana Syiraib, 5 Muksir Ibrahim. Demikian keputusan sudah kami bacakan. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Golkar Indonesia, Golkar Presiden Airlangga Hartarto. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita sekalian, anggota DPR RI Dapil Bengkulu dari fraksi Partai Golkar, Bapak Muhammad Soleh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan anggota Dewan Tim Partai Golkar DPD 1 Provinsi Bengkulu. Ketua beserta seluruh anggota fraksi Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Para Ketua DPD 2 Kabupaten Kota seluruh Bengkulu yang hadir lengkap dalam kesempatan ini. Para Ketua Ormas Didirikan dan Harta Karya Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan dan penuh dengan semangat fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang tadi sudah kita selantik, kita serahkan SK-nya ya, ditetapkan sebagai fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Terkait dengan agenda penetapan, pembekalan sekaligus pelepasan fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bengkulu pagi siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bekal awal informasi buat kita semua. Yang pertama, Bapak sekalian, penetapan, pembekalan dan pelepasan fungsionaris ini merupakan satu tahapan yang diatur berdasarkan ketetapan Munas Partai Golkar. Bahwa tahapan ini harus kita lalui, kita lakukan secara resmi dengan penetapan berdasarkan SK keputusan pengurus Partai Golkar secara berjenjang. Dan sekali lagi pada hari ini kita tetapkan fungsionaris Partai Golkar untuk tingkat Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan penetapan ini timbul kewajiban dari fungsionaris untuk memperkuat basis massa Partai Golkar di lapangan dan membuat laporan secara berkala 3 bulanan
sampai nanti pada akhirnya ditetapkan sebagai calon legislatif sementara, daftar calon sementara anggota legislatif Provinsi Bengkulu. Maka laporan itu dilakukan secara berkala dan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator dari DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Sebagaimana pada waktu proses perekrutan sekalian, saya sebagai ketua DPD betul-betul memberikan hak sepenuhnya kepada tim seleksi secara berjenjang dan melibatkan tim pemenangan dari masing-masing dapil yang ada di Provinsi Bengkulu, dan kita lakukan pembahasan di internal dan mendapatkan masukan dari banyak pihak. Saya kira Bapak sekalian, fungsionaris yang disusun berdasarkan dapil belum secara sempurna kita dapatkan. Namun paling tidak pada hari ini itulah kerja keras dan optimasi tertinggi yang bisa kita lakukan pada hari ini. Artinya penyempurnaan di sana sini masih dimungkinkan. Nanti sambil melihat sekali lagi progres kerja dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kepada seluruh pimpinan partai secara berjenjang, terutama pada posisi sekarang adalah pengurus jajaran DPD 1 diikuti oleh seluruh DPD 2 yang pada kesempatan ini hadir lengkap, punya kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana arahan dari Ketua Umum Partai Golkar agar dalam pileg yang akan datang untuk memenangkan Partai Golkar dalam kontestasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Republik Indonesia pada bulan Februari kalau tidak ada perubahan 2024 yang akan datang. Dan kewajiban ini menjadi langkah awal pintu pembuka menjadi tanda simbol kemenangan Partai Golkar untuk tahap pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang akan datang. Maka jajaran pengurus Partai Golkar sekali lagi punya kewajiban, baik dia secara individual yang harus menduduki sebagai calon legislatif atau memang menempatkan orang-orang tertentu sehingga Partai Golkar menjadi pemenang sesuai dengan tingkatan legislatif, baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan pada akhirnya tingkat nasional atau DPR RI. Maka dari itu, ketetapan kita pada hari ini sekali lagi menjadi keputusan dan ketetapan bersama, dan mari kita gerakkan kekuatan struktur Partai Golkar dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Terakhir, nanti kita akan laksanakan kegiatan pembekalan untuk fungsionaris. Walaupun sering saya berseloroh di hadapan kawan-kawan sekalian, sesungguhnya bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah ditetapkan sebagai fungsionaris mungkin bisa jadi lebih pengalaman, sudah tahu persis strategi dan taktik di lapangan, sudah betul-betul menguasai kekuatan sumber daya dan peta kekuatan di masing-masing dapil. Namun sekali lagi tahapan ini harus kita lakukan. Paling tidak poin yang pertama sekalian, hari ini kita ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar paling siap untuk menghadapi pileg, pilpres, dan pilkada tahun 2024. Dengan ditunjukkan kita pada hari ini sudah menetapkan, melakukan pembekalan sekaligus melonsing, melepas calon legislatif tingkat Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, mulai hari ini artinya Bapak sekalian, tidak ada sedikit pun keraguan bagi Bapak sekalian selaku fungsionaris untuk mendeklir diri masing-masing di lapangan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah fungsionaris Partai Golkar untuk membawa simbol-simbol Partai Golkar sehingga Bapak Ibu sekalian dikenal sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024 yang akan datang. Kemudian yang ketiga sekalian, yang ingin dibangun tidak lain adalah kebersamaan. Kenapa kita lakukan di tempat ini? Kemarin tempat panitia kita berdialog, berdiskusi ringan di kantor kita, menyampaikan kepada saya maunya mintanya di hotel. Pelepasan ini saya katakan, coba kita cari format yang agak berbeda. Tujuannya 1, 2, 3 tadi harus tercapai. Kita ingin buka ke publik kesiapan kita. Kita ingin membakar semangat kebersamaan di antara kita. Sekali lagi sekaligus ini menjadi momen media juga bagi kita sekalian untuk menyampaikan bentuk eksistensi partai di tengah-tengah masyarakat. Maka sesungguhnya satu kegiatan ikutan tadi lomba dol di kalangan anak-anak. Awalnya Bapak sekalian kita minta pada waktu itu ini lomba diikuti oleh seluruh sekolah dasar yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, terbayang saya dengan puluhan sekolah dasar untuk ikut. Tujuan cuma satu, bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap seni budaya yang ada di daerah ini. Nah, tapi alhamdulillah panitia berhasil melalui sanggar-sanggar yang ada di Kota Bengkulu.
Pikiran awal, ide dasar yang disampaikan oleh kawan-kawan, kebayang lu sekalian, andai puluhan sekolah dasar yang ada di Bengkulu ikut semua, ya, lomba do yang dilaksanakan oleh Partai Golkar Provinsi Bengkulu, bisa jadi mungkin dari depan Thomas Park itu sekalian. Itu maunya saya tuh kemarin seperti itu, sampai ke atas panggung depan sini. Tapi alhamdulillah kepesertaannya akhirnya bisa diikuti oleh sanggar-sanggar yang ada di kota Bengkulu. Nah, situasi seperti ini harus ditangkap dengan baik Bapak sekalian sebagai sebuah message, pesan politik yang sangat kuat, yang sangat dalam, bahwa eksistensi partai harus betul-betul memiliki makna perhatian kepada budaya, sekaligus kata menang itu menjadi sebuah kunci yang harus kita perjuangkan dengan segala kesungguhan. Maka dari itu, terakhir sekalian, nanti pembekalan ada berbagai narasumber, ya, saya katakan dengan teman-teman panitia, mungkin bisa nanti dari jajaran DPD 1 untuk menjelaskan singkat-singkat saja, mungkin cukup 5-6 menit aja per orang, jelaskan ini, ketetapan peraturan, persyaratan-persyaratannya. Mungkin nanti bicara senior-senior kita berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan, boleh kita brainstorming sedikit-sedikit. Dan yang ketiga, jangan dilupakan, saya mintakan dari unsur media. Unsur media ini bukan persoalan materi yang ingin saya disampaikan oleh mereka sekalian, tapi saya ingin menyampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya pilar demokrasi di samping partai politik yang tidak bisa ditawar-tawar adalah unsur media massa, media sekalian. Maka saya minta nanti silakan teman-teman dari perwakilan media menunjukkan bahwa media sekaligus salah satu pilar demokrasi. Banyak pengalaman Bapak sekalian, dengan segala kesiapan sumber daya, kemampuan teknis di lapangan, kepiawaian pengalaman dalam berpolitik, kalau media tidak bisa menjadi kita sebuah sumber daya yang memperkuat posisi kita, baca urung Pak, baca urung. Tapi bukan berarti media kita takuti. Justru bagaimana mengelola media mulai hari ini, ya, fungsionaris Partai Golkar, jajaran pengurus Partai Golkar, handphonenya itu 1 kali 24 jam Pak, bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama teman-teman media. WA group aktif, Instagram aktif, Facebook aktif, bikin YouTube sekali-sekali. Kan harus sekalian, kalau dulu awal-awal orang katakan dunia maya itu seolah-olah dunia semu, kan maya itu kan semu sebenarnya. Sekarang tidak Pak, hampir berbalik Pak. Dunia maya ini yang justru lebih mempengaruhi dunia nyata sekarang, hampir seperti itu. Jadi jangan sampai nanti, pertama cara kita tuh la a priori dulu dengan media, ya, dengan media. Maka kalau perlu sekali lagi, kalau andai misalnya di dapil Benteng Bengkulu Utara, ya, di seluruh titik simpul 15 kecamatan ditambah di Benteng, berapa kecamatan Benteng? 11 itu. Titik-titik di 11 dengan 15 kecamatan 2 kabupaten itu sekalian. Aduh galau simpul kita yang terhubung dengan media sosial kita. Harus seperti itu. Dan semua pimpinan-pimpinan media, baik mainstream maupun non-mainstream, medsos. Mainstream itu media utama. Bisa cetak, bisa elektronik. Misalnya kalau mainstream itu RB Koran, PE Koran, Radar, itu mainstream. Televisi, BETV, RBTV itu mainstream, itu media utama. Kalau perlu sekalian seluruh pimpinan media terkoneksi dengan kita. Media online, paling tidak asosiasi media online gabung dengan kita sekalian. Nah, ini paling tidak sekalian serangan udaranya itu kita sudah mulai bisa lakukan. Serangan udaranya sudah bisa kita lakukan sekalian. Walaupun ini sederhana, mulai hari ini foto yang akan dijadikan kartu suara tetapkanlah hari ini. Iya, itu sepele, sederhana sekalian. Mulai dari foto di akun Facebook, foto di Instagram, itu udah satu Pak, nggak berubah lagi. Iya Pak, itu hal yang sederhana Pak, ya, sampai ke hari pencoblosan nanti. Hari ini pastikan bismillah sudah menerima ketetapan dari ketua DPD sebagai calon fungsionaris, sudah ditetapkan calon sebagai DPD yang akan datang, fotolah yang terbaik, ini mulai kita pasarkan di lapangan, ya. Dan saya minta dengan DPD 1 mintakan collecting fotonya, nanti dibuat red, di collecting, diurutkan per dapil, nih kita foto sama-sama.
mintakan fotonya. Jadi mungkin dalam 1 bulan Oktober ini kita pastikan sekali lagi foto untuk didaftarkan sebagai kartu suara. Ini sebagai langkah awal Pak, nampaknya sederhana Pak, biar orang mulai kenal kita Pak. Nanti mungkin mulai kenal atribut melalui kalender, melalui pertemuan-pertemuan, tidak ada lagi keraguan, sehingga orang betul-betul sudah familiar. Ya, sekali lagi saran saya, ini menjadi pembekalan dari saya sebagai Ketua DPD, medsos mainkan, foto untuk kartu suara pastikan hari ini ditetapkan, dan tunjukkan betul bahwa kita siap dan mampu serta menggerakkan semua kekuatan untuk menjadi pemenang pada Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 yang akan datang. Golkar! Indonesia! Golkar! Menang! Erlangga! Presiden! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.